Indonesia ini didirikan menggunakan prinsip-prinsip ajaranipun Kanjeng Nabi. Jadi negara yang menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Nabi ketika membentuk kehidupan bersama niku sedaya diterapkan di Indonesia. Sedaya. Dan satu-satunya negara yang menerapkan prinsip-prinsip ajarannya Kanjeng Nabi niku nggih namung Indonesia. Sampean pengen bukti. Sampean pengen bukti tak kandhani. Yang ini kadang orang ndak mau menceritakan ini. Kanjeng Nabi niku ndawuhaken setunggal mawon dawuh Nabi ingkang kita pakai menjadi nopo cara hidup bersama membentuk bangsa dan negara. Nabi niku namanya ngendikake kullukum sone aja diutek-utek to Kang. Wes aja ngak-nguk to sone. Gak bahaya ta? Mana kan ini? Satu-satunya negara yang tegas mengambil prinsip Rasulullah untuk membangun negaranya itu Indonesia. Sebab nopo? Kanjeng Nabi dawuhne namung setunggal. Dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Jadi kalian berbeda apa saja silakan, tapi salinglah hidup bertanggung jawab. Pokoknya ono apa kudu tanggung jawab. Nah, Kanjeng Nabi ngendikake ngoten niku namung nganggo kalimat ra'iyah. Ra'iyah adalah prinsip hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah, satu-satunya negara yang menggunakan prinsip ra'iyah secara tegas itu namanya Indonesia. Makanya wong Indonesia niki disebut ra'iyah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu dawuhe Kanjeng Nabi. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut penduduknya dengan sebutan ra'iyah hanya muslim Indonesia. Lho tepuk sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Lho siapa lagi yang membanggakan dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa kalau bukan kita sendiri? Ya aku kudu ngomong. Karena sekarang manusia berseliweran di mana-mana, di medsos, ono menungsane, gak ono menungsane, eneng bathuke, gak eneng untune niku mulai ngomong. Bangsa kita adalah bangsa yang tertinggal, bangsa yang jelek, duwe presiden dielek-elek, di merah putih lebih baik bendera Filistin, lebih baik bendera ISIS, duwe keris elek, duwe pon wage kliwon musyrik. Kayaknya nggak ada yang baik dari Indonesia. Menungso kaya ngono teko mrene tak tapuk cangkemmu. Saya mesti ngomong. Jadi negara kita itu menggunakan prinsip ra'iyah, hidup bersama tapi saling tanggung jawab, antar suku, antar bangsa, antar agama boleh berbeda. Dan itu dipraktekkan teng Madinah kalian Kanjeng Nabi. Masyarakat yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, Yahudi, Nasrani, Banu Quraisy, Banu Nadir, Banu Quraidah, suku Khazraj, suku Aus, suku Quraisy, jadi satu, terikat dalam sebuah perjanjian mitsaqan ghalidhan, naminipun piagam Madinah. Nah itu diterapkan di Indonesia. Makanya ra'iyah nek ngumpul namine musyarakah, masyarakat. Kalau berbeda faham menggunakan prinsip Al-Quran, wasyawirhum fil
amri musyawarah. Lah, iku Quran kabeh. Karena dulu yang menata prinsip hidup seperti ini adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, ayo. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini semua tertulis tegas dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konkret negara paling sunnah itu Indonesia. Makanya inilah yang menyebabkan kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya anak-anak kecil-kecil gak apa-apa tiba-tiba mengatakan ini negeri tauhid. Oh, ini berarti pendatang baru, anyaran, durung Jawa. Mulane wong nek wis Jawa wis ngerti. Mereka baru datang kemarin malah bengak-bengok ngono tok. Nek ra alok bid'ah, alok nasab wis ngono tok ae. Wong isone gek ngono ya dingon ngono ae. Nek ndablek ya tapuk cangkeme ngono. Nah ini kenapa? Karena hari ini semua bangsa maju. Kenapa? Setiap bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu membanggakan bangsa dan negaranya. Amerika kenapa maju? Mana ada orang Amerika alok-alok bangsanya? Alok-alok presiden Amerika langsung dipenjara. Makanya kelakuan kok Rocky Gerung aja ditiru. Niku nek samping ku tempilingi mesti. Paling 6 bulan di penjara nempilingi Rocky Gerung. Oke, lo kita ini sementelok ya. Kita kenapa cinta dengan Amerika, bangga tadi Rembo? Karena Amerika membanggakan bangsanya. Anak-anakku sekalian, Hollywood dari dulu selalu masang bendera Amerika, dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Ini Amerika kalah sebentar aja kalau Vietnam, dia malu maka kemudian bikin Rainbow 1 sampai 6. Dia kalah dengan Cina, nggak mau Amerika kalah, dia bikin American Shaolin, American Kungfu, padahal Raono Shaolin dengan Amerika ya. Digeser oleh Jepang, dia nggak mau terima, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangga. Cina, betapa bangganya mereka pada bangsanya. Dari film ular putih sampai ular hijau diceritakan. Nggih, dari Sun Gokong sampai Wen Fei Hung diceritakan. Jepang, film-film ninja ceritakan, Bushido diceritakan. Sampai perang antar generasi di Jepang digambarkan dalam film yang sederhana, kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia membanggakan bangsanya sebagai negara multi etnik. Dia serahkan masa depan Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Maka si Upin dan si Ipin harus tahu anak bangsa mereka terdiri dari ras India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dengan anak-anak Cina kenalkan Mei Mei. Dengan anak Indramayu Karangampel kenalkan Susanti. Ini cara mereka bangkit. Makanya setelah itu kita cinta produk India, kita cinta produk Amerika, kita cinta produk Jepang. Belum lama ini tiba-tiba drakor melanda Indonesia. Akhirnya kita mencintai makanan Korea. Setelah budayanya datang,
produksi negaranya masuk. Lah itu. Saat itulah negara mendapatkan pemasukan untuk siapa? Untuk menghidupi warga bangsa dan negaranya. Saya ini generasi zaman orang tua. Dulu ada konser musik terbesar dunia, dalam konser namanya konser Metallica. Terjadi di Moskow tahun 96. Yang nonton 6 juta orang. Kebanggaan Rusia sampai hari ini. Nggak mungkin itu tercapai. Perang dingin bisa berhenti karena orang nonton musik. Woodstock kalah. Tapi begitu ada corona, langsung kalah sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Dalam 1 minggu 4 kali konser, 1 bulan 16 kali, 1 tahun saya hitung pemasukan dari BTS untuk Korea 1.250 triliun. Ayo, itu sana masuk. Kamu mau jual apa kepada seluruh dunia? Ndas manyung. Ayo mulai berpikir. Kebanggaan bangsa Amerika dibanggakan orang Indonesia. Sampai rambutnya orang Indonesia, anak-anak muda pengen kayak orang Amerika. Rambutnya celipir, pitik. Itu rambut mohak. Tapi nggak cocok di Indonesia, nek udan guling. Orang-orang Indramayu membanggakan orang Eropa. Cantik itu putih. Padahal kita ini negeri sawo mateng. Sana sampai ke sini pengen berjemur, nabung ratusan juta berjemur di pantai-pantai Indonesia karena pengen coklat. Lu kok kita malah pengen putih? Wong sing putih we pengen coklat. Akhirnya cantik itu putih. Akhirnya kita secara tidak sengaja pengen putih, tuku Baiklin. Akhirnya mulailah pakai pemutih, whitening masuk ke Indonesia. Setelah whitening masuk, kita berubah menjadi putih. Setelah itu langsing itu cantik, kita minum obat pelangsing. Karena palsu wetenge loro. Diet, akhirnya dead. Begitu putih karena kita negeri yang banyak sekali binatang-binatang menggigit, binatang renik. Akhirnya harus ada obat penghilang koreng. Begitu korengnya hilang mulailah cantik. Mosok cantik kok sendalil trepes ganti sendal jinjit. Keleke mulai ketok pakai you can see. Rambut merah kacamata di ubun. Bar ngono mesti ra gelem nyusoni anak. Wis ayu kok nyusoni anak. Aku duwe bojo ngono ya seneng nek tetep nyuso. Bareng susokno sapi kok nados moh. Dan kita akhirnya sawah terbengkalai wis ayu ngono mosok neng sabin. Akhirnya sawahe didol dituku pabrik duwe entek nyambut gawe neng pabrik. Lagi kayak kue beli mengkonon. Lah ini semua kita merasa Korea rambutnya koyo cah Korea. Kapan negara-negara mau mencontoh Indonesia? Kalau bukan kita yang memulai membanggakan bangsa sendiri. Padahal bangsa kita adalah bangsa yang sangat kuat dari dulu. Seluruh dunia mencatat bahwa penguasa 2/3 dunia pernah ada dari Indonesia. Namanya Singasari dan Majapahit. Pernah menguasai sampai separuh Australia, menguasai sampai semenanjung Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan ada provinsi Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng dari Majapahit. Kowe ora ngerti. Ngertine Doraemon. Ini tak ceritano. Jadi ketika Rasulullah lahir di sana tahun 571 Masehi, bangsa Jawa Barat sudah berdiri kerajaan Galuh sama kerajaan Tarumanegara. Raja besar Purnawarman dan Sennasannaha, anak Raja Salokanegara namanya Dewa Warman. Punya keturunan besar membangun kerajaan di Jawa Tengah namanya Mataram, rajanya Sanjaya. Betapa yang bangun
udur. Jarine ngono Nabi Sulaiman sing bangun. Ngawur wong-wong gak pede punya bangsa bisa bangun. Pede nek Nabi Sulaiman. Padha-padha nganggo jin, nenek moyang kita lebih cepat sewengi tok Bandung Bondo. Oh, goblok. Anak muda sekarang susah. Bangsa negara masih terpisah di mana-mana. Bangsa kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, sudah punya kitab tata negara, negara kertagama, kitab bersama hidup namanya Sutta Soma, punya universitas terbesar di dunia namanya Nalanda. Makanya sampai sekarang orang Buddha di Thailand nggak pede tetap sekolah ke Indonesia walaupun jalan kaki. Belajar lengge. Ketika Timur Tengah diruntuhkan sama Mongolia, Cina habis diajar Mongolia, Eropa luluh lantak diajar Mongolia. Satu-satunya negara yang mampu menghancurkan Mongolia, negara Singasari dari Nusantara. Tahu roh ngono ku sampean. Belajar mangkano aja tarling ini. Yang beli ketemu seminggu hatiku rindu. Oh no. Nggih aja mendino nambang dawa. Nini damini. Nah ini mesti tak bicarakan. Saya penting membicarakan ini. Karena hari ini kita dicekoi bangsa kita kalah dengan bangsa ini. Enggak juga. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Arab punya kisah cinta Kais Laila. Cina punya Sampai Engtai. Kita punya Baridin. Ya kita Baridin Ngatmina Ratmina lah kita punya Romeo Juliet. Kita Jawa Tengah punya Sampai Engtai Ande-ande lumut. Orang Arab punya kebanggaan orang kuat namanya Sam'un. Eropa Samson. Kita punya Bandung Bondo. Sana punya kebanggaan cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti timun. Komplit bangsamu. Ya mbak pikir Indonesia itu jelek. Komplit bangsa Indonesia itu. Tadi kita sholawatan pakai terbang. Ya sholawatan gue terbang mau menjadi bahasa Arab. Bangsa Arab punya alat musik terbang nih lah. Terbuat dari kayu kulit, gawe ini gampang kayu karek ngetok dikerowoki template kulit. Paku beres. Wedhus akeh. Timur Tengah punya, Eropa punya gitar. Kayu karek ngetok, tali karek ngenteng. Bangsa kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Perasamu lho kok kowe iki malah ra pede karo bangsamu. Wong Jerman iku mubeng nang Indonesia cari baja terkuat di Indonesia. Dari Solingen mesti golek karena apa? Ada keris yang mampu melebur logam bintang menjadi senjata di Indonesia. Gak main-main. Nuklir aktif tanpa reaktor ada di Indonesia. Jenenge tumbak baru klinting. Duwe kabeh Indonesia, makanya nggak usah heran. Bangsa yang lain dia apa? Kita punya segalanya, makanya kita bisa hidup dengan cara kita sendiri. Ulama-ulama Indonesia ya pinter. Kita ini tahu. Nah itu yang kadang kita lupa. Makanya untuk mengingatkan itu kita peringatan Muharram. Muharram itu peringatan di mana ada sebab Islam ke Indonesia. Muharram itu orang sana menyebutnya bulan Asyura.
Bulan Asyura itulah yang menyebabkan Islam bergerak ke seluruh dunia. Karena apa? Terjadi saling bantai di tanah Arab, berebut kekuasaan antara Bani Umayyah sama cucu-cucunya Rasulullah. Puncaknya tanggal 10 Asyura, cucu Rasulullah dipenggal kepalanya, namanya Sayyidina Husain. Maka dunia berduka di bulan Asyura. Makanya orang Indonesia menyebut bulan Asyura dengan bulan Sura. Karena ini bulan duka, maka orang Indonesia mengingat dengan tidak bikin acara perkawinan. Mula wong Jawa ora mantu, ojo seneng-seneng, wong iku bulan duka. Karena di bulan itu cucu Nabi banyak yang menjadi yatim, maka kita peringati dengan santunan anak yatim. Ini caranya orang Indonesia merawat ingatan agar tidak terjadi kekacauan politik yang merenggut nyawa manusia sampai nyawa cucu Rasulullah. Makanya ini ono politik kok ini perang Badar, itu mesti ora Jawa, menjadi tempiling dasi. Itu. Makanya kita ini santunan. Yang dari situ kemudian melahirkan Islam bergerak keluar Arab karena kondisi politik. Selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Selamatnya juga karena diinterogasi karo Yazid Ali Zainal Abidin. Lu ngono dadak dicontoh si Bahar, ngawur wong iku. Jedhu kok jedhi iku Sayyid Ali Zainal Abidin duduk rupamu. Ngono iki ruwa, makane sampean kudu ngerti. Dari situ lahir Sayyid Muhammad Baqir. Jauh lahir Sayyid Ja'far tambah ruwet akhirnya bikin sholawat asghil wa asghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ruwet metu mawon pun timbangan ruwet. Gak ada putra Sayyid Ali Uraidi, gak ada putra Sayyid Muhammad, gak ada putra Sayyid Isa, gak ada putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Hijrahnya tambah atau lah terus ribut duwe anak Ubaidillah napa mboten ribut nasab niku. Dari situ problemnya. Catatannya sing ra ono. Tapi ono sing ngarani ono. Iki biasa berdebat kayak gitu biasa rasa dadak. Ini untuk menghancurkan habaib dan ulama, ora usah. Hari ini waktunya orang banyak pertanyaan karena ono mesin sing iso ditakoni. Jenenge mesin Google. Apa yang ditakokno? Ijazah presiden takokno asli apa ora? Enggak ono apa-apa takok gak bahaya ta. Anakku cilik bapak nanya. Pegel. Waktunya orang nanya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini era orang bertanya, enggak usah panjang-panjang. Enggak usah ini karena pengaruh Yahudi Amerika, enggak. Wayahe wong takok. Karena ini millennial skilling everything, ora iso jawab ya prei. Lengge. Banyak sekali karena nggak bisa jawab bubar. Uang pengen maca Quran karo turu kok iso tetep dodol Quran. Qurane ora payu. Wong saiki maca Quran iso karo turu, ndak bisa menjawab tantangan zaman prei. Ayo kursusan entek. Primagama prei saiki entek kabeh. Pak Pos libur ora payu. Karena wis ora ono cinta dikirim dengan surat perangko ora eneng. Sing didilat prei bisa. Karena cinta saiki karek mutu teko samping ngono tak. Kalimatnya meng mah. Ini dunia baru nak sekalian. Lha ngono, mbiyen pengen meru Afrika mawon delok ngenteni apa niku? Flora dan fauna. Dinteni sedina metune Pak Harmoko. Saiki angger duwe handphone karek ngetik tengu Afrika metu. Bokong India metu. Wong ini dunia baru. Makanya yang nggak siap dengan dunia baru ya longo mundur. Apa-apa musyrik, apa-apa bid'ah lagi kelompok-kelompok manusia produk gagal itu. Ini kan manusia produk gagal.
Selalu cerita tentang Islam rahmatan lil alamin, tapi tawur apa-apa haram, musyrik. Akhirnya Islam gagal bikin perdamaian. Bentino an-nadzafatu minal iman, tapi gagal bikin kebersihan. Ngono. Mangkano Islam itu hari ini yang paling indah itu Indonesia Joko. Islam yang di Afghanistan perkara jenggot bedilan, perkara gendera itu Libya sampai runtuh. Islam sing paling riang gembira saiki Indonesia. Jam semene isih selawatan karo ngene nek ra Indonesia ra enek. Suriah yamene ngumpul di roket. Afghanistan yamene ngumpul di bom. Indonesia yamene ngumpul isih nyantai isih kek. Ngopi. Selamatkan anak bangsa dari bahaya kekurangan kopi. Lah gitu kan. Nah dari situ lahir para keturunan Nabi. Ada Sayyid Ali Khalid Qasam, lahir Sayyid Ahmad Faqih Mirbat. Dari situ lahir Sayyid Alawi Amil Faqih. Lahir Sayyid Abdul Malik sampai Mongol. Lahir Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Lahir Sayyid Muhammad sampai Pase. Lahir Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Jawa. Disebut Sayyid Jumadil Kubro. Dari situ lahir Sayyid Ibrahim Asmorokondi Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel, punya anak Raden Makhdum Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijaga. Nah, komplit. Yang masuk ke Jawa Barat dari Sayyid Jumadil Kubro, punya murid Sayyid Samsuddin, ngajar Quran di Kerawang, dikenal dengan nama Syekuro. Punya murid Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nggih, lah Sunan Kalijaga di murid Sunan Geseng, di murid naminipun Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, di murid Mbah Abdul Rahman Sambulasem, di murid Mbah Kiai Jabar Klirip Tuban, di murid Kiai Sufyan, di murid... Oh ini. Loh, makanya orang Jawa itu kalau bulan Muharram tidak mantu. Dudu krana Nyi Roro Kidul mantu iku londo sing gawe. Dalam serat Darmo Gandul gak dulu lucu sing aran Abdullah itu namanya. Ini itu lagi sampean tangannya. Nah itulah makanya kita punya bangsa kuat hari ini. Karena apa? Dinamika keberagamaan di Indonesia harus kuat. Karena ketika Islam datang, petuk bangsa yang kuat. Sing oleh ngomong agama hanya Brahmana, kasta kesatria, para raja nggak boleh ngomong. Rojo kok ngomong agama, kok udah manipulatif. Di bawahnya ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, petani pedagang. Sekaya apapun kalau dia pedagang itu namanya Sudra, maka dia nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau di area Hindu kok ada orang mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam adalah saudagar, itu tidak diterima secara teori pengetahuan. Makanya Islam di Indonesia disebarno para wali, karena hanya wali yang bisa mengimbangi Brahmana. Kene duwe cakti, wali duwe karoma. Makanya sejarah mengajarkan wali itu sekti-sekti karena ngadepi Brahmana. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Lah wong Jawa kok diulang bertani, wis luwih pinter padha karo ngulang bebek ngelang itu. Ajari bernegara, kita sudah punya negara yang maju. Diulangi peradaban rano. Bukti terkuat adalah orang Jawa punya bahasa yang bagus. Hebat tidaknya orang kan tergantung bahasanya. Nek wong bodoh omong ya sak telkap-telkap ra cetha nika. Tapi nek wong pinter bahasanya bagus. Bahasa terbaik dunia adalah bahasa Jawa. Semua punya haknya. Tidak ada bahasa kok memberikan hak dengan adil kayak orang Jawa. Nggih. Padha-padha bundere jenengane ndok. Nek metune cecek sawiyah.
Nggih to, nek metune bajul rete. Nek metune pitik kuthuk. Pitik gede titik lancuran. Dere, tuwek babon, jago. Wong Arab nameng dzujajun. Nek lanang nek wedok dzujajatun wedok. Wong Inggris nameng rooster, chicken ngono tok. Lah wong Jawa nek munggah meja ayam goreng. Nggak ada yang punya yang ngasih hak semuanya gitu. Nek sik cilik ning sawah wine. Gede titik pari nek dipanen gabah, wite dami. Nggih ta? Nek digiling beras. Nek cuwil-cuwil menir. Nek didang sega, nek meng siji tok upak. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, silite gosong intip. Mana ada orang punya hak semua, dikasih hak, nggak ada satupun yang nggak ada namanya. Detail orang Indonesia. Jatuh, tiba, mengarep, jungkel, nyosop, mengburing geblak, ngreneng gelempang. Engge, nek gede metune ngising. Nek kosaite mencret. Nek cilik pecirit. Dengan ono komplit. Mana ada? Wong Inggris nameng ngono lho komplit sampean. Lho, Indonesia iki komplit. Wong kondisi naum bahasa Arab, bahasa Indramayu turu. Munggah titik sare, tilem, bubuk. Kekasihnya bubuk yang apa nek menisor candablek ngono ngorok. Micak. Ndekok. Ngiler. Komplit loh kondisi semua ada bahasanya. Lha nek kanca biasa ayo mangan, medang, dahar. Aku mbadok. Nguntal. Apa? Ya sikulah pokoknya ngerti dhewe. Lah kita ini komplit. Makanya dari sisi bahasa kita bahasanya komplit. Makanya ketika Islam itu datang ketemu bangsa beradab, gak bisa kalau cuma melihat dari samping gini, masuk harus berbaur dengan bangsa yang sudah beradab, akhlak sudah bagus, melebu. Kalau ndak ini ndak paham nanti. Makanya Islam di Indonesia punya ciri khas masuk ke dalam budaya Jawa. Saya yang mestinya dipanggil syaikhun, ustadzun, begitu melebu ke sini kiai. Sudah bangga disebut kiai, ternyata begitu masuk ke pedalaman Jawa, kiai itu dak menungso tok, ono kebo kiai selamat, ono tombak kiai pleret mutiar ya. Hebat itu ini. Tilmidun muridun masuk sini santri musola langgar masjid tajuk komplit. Allah masuk sini pangeran. Padahal pangeran ada pangeran di Ponegoro. Pangeran ada yang mengatakan sing ngecat Lombok, kan komplit. Nabi Rasulullah Kanjeng Gusti, padahal ono Dimas Kanjeng barang. Tapi orang tahu bedanya, masuk sini. Akhirnya paham, begitu masuk masyarakat hidup secara bersama sama. Makanya kalau orang tidak paham, sudahlah. Kalau kamu belum paham betapa halusnya orang Jawa, kamu nggak akan mengerti Islam di Indonesia. Mesti kamu dari Jawa musyrik, bid'ah, goblok. Enggak, wong Jepang kesini pasti marah kalau dia nggak paham. Karena hanya di Indonesia Yamaha RE King menjadi Honda, mungkin itu. Hondamu apa Kang RE King? Hanya di sini Ades menjadi aku.
Hanya di sini Shimizu karo Panasonic jadi Sanyo. Seluruh pembalut Softtek itu ini. Hanya di Indonesia, makanya kalau tidak paham nggak usah marah. Lebaran bangga kita menerima tamu. Tamunya seneng karena disuguh pakai kongwan. Begitu dibuka isinya rengginang. Lah itu Indonesia. Begitu masuk masyarakat merasa memiliki agama. Akhirnya agama di Indonesia dimiliki oleh masyarakat, dijaga sendiri oleh masyarakat. Makanya masyarakat selalu mengeluarkan biaya membiayai agamanya, nggak usah menunggu negara. Makanya para ulama nggak ribut tentang negara Islam karena Islam sudah hidup bersama masyarakat. Ndonga hidup bersama masyarakat. Kiai ini ndonga, santri ini amin. Ini kepegelan amin. Ngapunten Pak Wati, peluke Pak Wati. Beluke betul kuat kula. Nggih. Sampai watu-watu kula. Kula niku wis gak ngerokok soalnya. Karena bojoku cerewet Pak. Jadi kalau tanya kenapa sudah gak ngerokok Kiai? Bojoku cerewet. Pidato ya. Loh saya kemana-mana hidup seperti ini, dia ikhlas. Mosok dia minta sesuatu aja gak tak kasih. Aku mencintai perempuanku. Lah iya, dia njaluk aku gak ngerokok ya praya sih tak turuti. Ngono dah. Bon, lu hidup bersama, amin amin. Santri amin, kepegelan amin. Begitu yang lain pengen ikut, diajak ke alun-alun Indra Mayu, namanya istighosah kubro. Kalau sudah sampai sana seneng semua. Bakul bakso seneng dodolan, bakul pelembungan seneng, sampai copet seneng datang semua. Loh akhirnya masyarakat membiayai agama tanpa menunggu negara. Cinta Nabi dibiayai sama masyarakat. Kalau muludan berapa yang dikeluarkan kiai, dikeluarkan masyarakat untuk bikin maulid. Malam hari ini aja berapa biaya yang dihabiskan untuk menjaga agama dan bangsanya. Ratusan juta, itu belum sangune kiai ini. Dong kira mana nah itu kalau diakumulasi nih, tak Allah, ini berapa ratus miliar setiap bulan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjaga agama. Siapa sampean delok nek wis mulutan, ya Allah. Wis ngono tokno kabeh pacar apa jajan pasar payu, ingkung payu semuanya laku, tenda laku, sound system laku, roda ekonomi berputar. Nek sing teko kok Prawo kok Habib Syekh kain putih laku semua. Ya hana. Nek sing dateng kok mafia solawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos ngono. Nah itu gimana roda ekonomi berputar, masyarakat seneng sampai gagang pancing payu iya. Slayer lagu, lu betapa indahnya Indonesia. Cinta Rasul dibiayai sama masyarakatnya sendiri. Ra perlu iklan, ra perlu kampanye. Gitu. Karena kesadaran agama yang dari Arab sampai sini dibawa oleh beberapa wali, akhirnya kita menziarahi berterima kasih pada wali. Begitu pergi ziarah bis pariwisata laku, elep laku. Sampai di makam wali semua laku, jual nasi laku, jual katok laku, copet hidup di situ juga. Sampai sing ning Gunung Jati bawa umplung, pegel iki ya Allah, partai Kaipang tenannya. Itu menjamin berapa orang. Sampai di makam rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Ini belum selesai, sebelahnya sudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai, sebelahnya udah datang satu rombongan ila kadratin nabiyil mustofa mukamatin. Enggak ada yang bilang gantian, enggak ada. Sebelahnya ibadallah rijalallah aghizuna liajlillah kunuha zanallah biwadlillah. Niru Habib Syekh Raiso. Itu lagi rame, tiba-tiba ada satu orang pakai pakaian bagus. Wah, ini mesti copet ini. Kok nggak bawa rombongan? Ternyata apa? Bawa speaker. Rombongan dari Karangampel ditunggu di base. Ngono ya, kan. Lu apa tuh mon nih? Kalau nggak Indonesia nggak ada. Akhirnya orang Karangampel ziarah ke Surabaya, Mbak Ngampel. Ziarah ke Demak, Sunan Kalijaga. Ziarah ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Ziarah ke Banten, Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin. Semua diziarahi. Begitu ziarah ke makam-makam, di level wali ziarah, di level kiai ziarah, di level sesepuh namanya sedekah bumi. Semua tanah yang di situ disemayamkan para guru dan para leluhur menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Setiap tanah yang di situ ada gurunya pasti dicintai. Itu adalah bibit cinta pada tanah air. Makanya sampean goleki mana ada teroris dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Suruh ngebom Surabaya takut Sunan Ampel. Suruh ngebom Cirebon takut Sunan Gunung Jati. Maka seluruh teroris pasti tidak pernah ziarah kubur. Maka kalau TNI Polri cari teroris, jangan cari di kalangan santri, karena tidak mungkin santri tumbuh jadi teroris. Lah itu indahnya, dibiayai lah. Dan kiai-kiai juga sadar diri bahwa kiai itu menangan karena atas nama Allah. Gak ada wasitnya. Kalau pernikahan ada wasitnya KUA, ribut KUA, pegatan terus. Ribut masalah tanah BPN. Nah kalau masalah agama kiai sudah pidato atas nama Allah, siapa sing wani? Makanya kiai di tradisi santri dibagi dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, maka nggak usah dibatasi, wong bisa diinterupsi. Gus wis wengi leren kula. Tapi kiai yang paling sakti adalah kiai yang kalau sudah di hari Jumat khutbah, itu paling sakti. Ora ono sing wani. Interupsi Pak Khotib ora wani sampean mesti meneng. Makanya itu harus ada kontrolnya. Kiai yang kayak gitu harus dikontrol. Cara ngontrolnya apa? Suruh baca sama suruh pegang tongkat. Karena kalau baca mesti sopan. Ittaqullah, ittaqullah. Lepas tangannya, teknya disebul kipas angin, buban. Karena ada tongkatnya. Nggak mungkin dudeng-dudeng orang mau pegang tongkat. Kalau dibikin gini-gini, tongkatnya jatuh gitu loh. Makanya begitu teksnya nggak ada, tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi, nah gitu. Makanya sing galak-galak itu biasanya masjidnya raneng tongkat. Nah ini sistem penjagaan itu hanya ada di Indonesia. Makanya kalau Indonesia butuh apa-apa enak. Karena apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, ruang pendidikan terbuka lebar di tengah masyarakat. Setiap hari kiai mendino petok yang ini ki. Kulo dari habis zuhur sampai sekarang udah 5 tempat, puluhan ribu orang kayak begini. Ini wis tempat kelima yang kita sampean. Tadi habis zuhur di mana tadi itu, terus habis asar di mana lagi, habis maghrib di mana lagi, habis isya di sana. Plumbon, saya ya Karangampel. Nah, itu berapa? Tinggal pesen aja sama kiai, pendidikan apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Makanya Indonesia selamat. Ada apa-apa pesen kiai, ada yang ngibarkan bendera la ilaha illallah. Pesen kiai, gimana itu kiai? Gampang. Ini bendera tauhid, bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, kami tahlilan tetap la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Beres.
Awas ini ada bahaya Syiah. Lagunya Umi, lagu Khadat Alwi itu Syiah. Pesan sama Kiai, Allah gitu aja kok Syiah. Di Indonesia ada yang lebih serem. Apa? Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Mosok di Siti Aisyah tidak sembahyang, tidak puasa, mendapat siksa. Berarti itu bukan Siti Aisyah istri Rasul. Lu paling itu Siti Aisyah Karangampel. Jadi enak mau pesen apa? Sampai ketika dunia berhenti stuck karena ada corona. Indonesia tenang karena ada kiai, polisi, camat, tentara, presiden pesen sama kiai, corona kiai, ya beres siap. Jangan Jumatan kiai, beres hadirin, enggak usah Jumatan, libur. Ya. Hadirin enggak usah tarawih, libur. Cocok. Gak usah lebaran, cocok, oke. Gak kata jajan. Lah itu tolong kiai, selamatkan bangsa dari kepunahan karena corona. Baik, saya akan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hari ini adalah hari keterbukaan medsos. Manusia bisa hidup dengan medsos karena ini eranya. Makanya seiring waktu kemudahan itu ada dosa terbesar manusia. Dosa pertama di mulutnya, karena mulut orang modern tidak bisa nahan diri ketika bermedsos. Dosa banyak di mulut. Yang kedua banyak di tangan karena ngetik. Cari gambar udo ya pakai jempol lama. Maka dosa manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona sebagai azab. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Coba nih kiai bubar itu dah. Enak lo mangkano. Kiai di Indonesia ini simpel bagaimana orang bisa tenang dan tentram. Lah sing liyane provokasi ya. Awas tenaga kerja asing, tenaga kerja Cina. Orang tidak pernah teriak, awas tenaga kerja Indonesia masuk ke Saudi, nggak pernah ada ya. Tenaga kerja ke Hong Kong dari Indramayu berapa ratus ribu orang, tidak ada yang komplain. Ketekan tenaga Cina 10 ributnya kayak apa. Itu outsourcing. Kalau selesai kontrak mereka pulang. Seperti kenapa sih pabrik di Indramayu pekerjanya bukan orang Indramayu? Kalau pabrik di Indramayu, yang kerja orang Indramayu, pabriknya pasti bangkrut. Karena apa? Sabtu Minggu ditinggal kawinan, keponaane sunat, pulang, pamit, tonggone mati, pamit. Loh, makanya yang kerja di Indramayu orang Jawa Tengah, yang kerja di Jawa Tengah orang Indramayu, yang kerja di Amerika orang Eropa, yang kerja di Eropa orang Amerika, lah gitu. Lah makanya tenaga kerja itu gitu. Sampean kok cari pembantu tetangganya orang Indramayu, anak ngising mulai bubar sampean. Hidup itu harus rasional. Makanya hidup bersama di Indonesia ini terjaga betul. Saling mengisi, saling melengkapi, saling tanggung jawab. Kiai lho kurang apa? Ngulang sholat, ayo sholat. Imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin. Bendino kayak gitu. Terus akhirnya begitu sholat ini wajjahtu wajhiya. Tapi kiai nggak boleh lupa karena sholat itu nutup aurat itu urusannya pabrik kain. Sing duwe pabrik kain Cino. Begitu Cino nih mbok pateni udah. Lah makanya di Indonesia Kiai Waidi itu kan ngerokok, karena nggak ngerokok longok mesti. Yang bikin rokok orang Cina karena gudang garam apa Sampurna itu, lo Sampurna Surabaya. Lah makanya tenang aja. Kiai ngajari wudhu, fardhu lillahi ta'ala, tapi urusan wudhu, urusan air itu diurus pipa sama sanyo, wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Oh, apa sampean? Hancurkan mas pion, nimbo sampean.
Lho urip ngono. Makanya Indonesia itu tenang. Kita pergi haji. Haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti, itu hanya kepada Allah. Untuk Allah kita haji. Tapi begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani karena Boeing sama Airbus perusahaan Yahudi hancurkan Yahudi, bunuh semua, mati kabeh, ngelangi sampean. Urip kok gitu, enggak usah ngelangel. Hadirin wal hadirat. Hadirin itu maksudnya hadirin di dalam, hadirat hadirot di luar sana. Loh makanya kiai-kiai Indonesia mana sih kafir karena konsepnya ro'iyah. Mana ada kiai NU kafir? Tidak ada, karena apa? Konsepnya ro'iyah. Tidak ada kafir di negeri ro'iyah, karena setelah Nabi pun sudah ada pembagian kafir zimmi. Itu nggak paham. Bukannya kok kiai itu nggak maju, nggak revolusioner. Ya karena kamu nggak ngerti. Bang haram. Wah, apa itu? Bang ini haram, tapi neng didi nganggo duit. Duit itu produksi bank. Duit itu bikinan bank, bukan bikinan Tegal Gubuk. Yo, sampai ada ngono. Pergi haji pakai bank karena pilot gak mau dikasih ongkos. Ngono. Baca Quran pakai bank karena percetaan Quran utang bank sebelum dibeli negara. Ngono kok angel. Tembakau haram, rokok haram. Santri ini nandur tembakau 475 triliun, cukai rokok masuk APBN untuk bangun jalan. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ya. Bukan karena saya bela rokok, saya udah nggak ngerokok. Apa anak? Lo hidup bersama itu, makanya konsep ro'iyah ini pas, itulah. Akhirnya bisa kita lihat kan hasilnya hari ini. Islam yang bergerak ke Eropa setelah Rasulullah macet itu loh, karena kafir zamannya Tariq bin Ziyad. Yang dibawa ke Cina macet zamannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dibawa ke Afrika zamannya Salman Al-Farisi berhenti. Yang ke Rusia berhenti, semua macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia di tangan para wali, tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Loh, wong sholat paling akeh Indonesia. Semua di sini. Ayo, wong haji 50 tahun ya Indonesia. Nah ini khas jawabannya. Makanya hati-hati. Makanya Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, dikai ngerti tentang urusan agama. Khairon nakiroh, maka khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik gak sempurna, nah mesti bareng yang lain. Kita ngaji ini baik enggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Ini orang. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik karena diundang panitia. Baik mana panitia apa saya? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Loh itu baru saya dan panitia aja udah rebutan baik. Apalagi kalau sampean ikut yang baik kami kiai. Kenapa? Kami mau datang. Kalau nggak datang itu bukan pengajian, apa? Deleming, ngono kan ya buba. Wong edan. Nah inilah kebaikan. Makanya kita ini nggak bisa melihat sesuatu dari satu sudut. Makanya hati-hati. Ini ono kacamata kuda, yo hati-hati. Ini sampingku yo ono degan. Ini gaenane pangeran minumannya. Tapi sedotane Cina. Lo makan aja doanya Allahumma barik lana kok, berkailah kami, karena makan itu urusannya banyak orang. Yang nandur sopo, rice cooker sopo, bumbu yang lain lagi yang menjadi enak karena diuyai. Yang bikin garam orang pesisir. Sampean tahu waktu bikin garam itu gak kencing ditambah garam. Makanya orang Jawa bilangnya uyah sama uyuh. Podo asine, jangan-jangan memang uyuh di situ itu. Tahu.
Ya Allah, niku lho, khairane nakirah, makanya nggak usah cerewet. Indonesia itu gini, dinikmati aja menjadi orang Indonesia. Agama yang paling hari ini bisa damai di Indonesia, nyantai sampai segini karena pengertian. Orang cinta Rasul, ini kurang pengertian ini yang selawatan ini. Lagunya Arab semua. Padahal di sini banyak yang penggemar tarling. Mestinya ada ya Rasulullah salamun alaika neneng mestinya ada. Sampean bikin lagu apa gitu, nambang Jawa apa. Jeng 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 laraning ati ditinggal lagi dipegat beli diurus beli alias nambang dawa. Kasih lagu-lagu sing nyenengno gitu kan. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Lu hafal kabeh malah. Bunga akan mekar, mesti kemarau melanda. Loh, itu lagu selawatane piye iku lagune iku. Loh kalau dulu kan lagu-lagu itu kan enak kan kalau dibikin selawatan. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Itu kan lagunya Ida Laila itu. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayangan itu. Lagunya bagus wong sing aran niku Akadir. Nggih teng Surabaya, yang Arab sing aran Akadir. Makanya lagunya bagus-bagus. Bertasbihlah, bertasbihlah, tasbih itu memberatkan timbangan. Sakniki lagu mumet ndas. Ono sing lagu takok, di mana? Di mana? Kemana? Sampai bojone ilang gak roh. Dan kita lagu sani mumet. Lah kalau dulu kan enak. Lagu Jawa digawe selawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, anglia numpak. Nah kan selawatan ini. Enggak, sing lagi putus cinta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Yen arep cerita karo sapa kan itu ada. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik, eslilin ma cece. Paling sesuk nek petuk Kanjeng Nabi ngono, rombongan Arab. Ya Nabi salam alaik. Rombongan apa? Oh sahabatku. Oh kae ono. Wassalamun mustamirun. Oh koyaman. Bareng ya Nabi salam alaik. Konti-konti Indramayu. Dengge kan? Karena Rasulullah itu pernah bertanya satu pagi, nggak ada sahabat yang bawa air, girbahe sahabat kotong. Akhirnya Kanjeng Nabi ngedalke toya saking astane ngeten iki medal toya. Ngene iki. Ana sing wudu, ana sing acus, ana sing ngombe. Terus dawuh Kanjeng Nabi niku, ndangu para sahabat. Sahabatku, imane sapa sing paling apik? Iman panjenengan yang Nabi, aku Nabi yo pantes nek imane apik. Imane malaikat, malaikat koncone pangeran sebelahe ngono ya paham mesti apik. Imane
Apa sahabat? Nah, sahabat petuk aku ya apik nek iman ya pantes. Imane sinten Jeng Nabi sing sae? Umane umatku sesuk zaman akhir sing ra tau petuk karo aku, tapi dia iman kepadaku. Mereka lah yang paling kurindukan di hari kiamat nanti. Lho ngono. Lah sapa? Ya wong Indramayu sing pesek-pesek ini iki. Enggak sing kebagian sepotong salat ping 5 ana sing kebagian Jumatan tok yo eneng. Quran 30 juz ana sing ngecer Yasin tok yo eneng. Ana sing mek kulhu tok yo eneng. Ana sing sak umur-umur cekelane nameng nun ngono yo eneng. Enggak ya ana sing ngaji ngene iki ya ngene iki modele ya ana sing ngaji. Ana sing judi online ya. Ya umat Nabi kan jenisnya macam-macam ya, yang penting sesuk jaluk syafaat ngono tok. Lah ini kehidupan. Nah itu di Indonesia, makanya Indonesia ini tenang, rukun, nyantai. Semakin lama semakin bagus tambah apik lho sampai kayak ngene. Ini tumon zaman kalau enggak Indonesia, makanya selawatane ngoten niku ya Nabi oleh joget. Ya Nabi jangan ono sing protes, ya selawatan kok joget jarno wong seneng kok joget ra oleh. Lah cinta itu kan pasti menghasilkan ekspresi. Perlu pacare teko ado yes. Wah itu kalimat cintanya berlebihan hulu, mosok anta samsun anta badrun. Wong pacare elek wedik wajahmu seperti purnama. Jerawat tok ae purnama. Ya Rabbi bil Mustafa balik makos itu enggak boleh masuk Rasulullah yang menyampaikan doa. Ngono kok kok ributno Dek, Kang nek ngono ae musyrik sampean bendina musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrik sampean. Wong kalimat cinta kok mbok ukur nganggo fikih. Ya ra gato, Roma Irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumus donya? Kaya Gusti Allah we maroma ya ora iso. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ndasmu sakmono gedene mbalo kira. Lho kalimat-kalimat qasidah mlano ya. Ano, ya maksuti ano ya. Lho kalimat cinta itu kan aneh-aneh. Di pintu surga nanti kita bertemu kaya lawange ae nanti. Seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Walah, wong pedho Gusti Allah malah takok pacare kuwi goblok lho ngono ta. Mangane wong seneng dilolokno jan apa cang ngene kok arep. Lo kalimat cinta kan memang aneh. Waktu Manu Emprit jatuh cinta we lucu. Emprit itu jatuh cinta. Dalam kisah Sul Ambiya neng ngerayu kekasihnya. Neng sandinge Nabi Sulaiman lungguh ngene Manu Emprit pek. Emprit lanang pek. Sing wedok dik sing lanang dik Emprit. Apa Mas Emprit? I love you, pret. Nabi Sulaiman wis gedungguyu lagi Emprit lagi merayu kekasihnya diprekno. Dek Emprit, I love you, pret. Nabi Sulaiman tambah gedung guyu iki belah pret. Wah akhirnya Emprit lanang merasa dihinakan sing wedok. Dek Emprit, aku mencintaimu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lemanu Emprit sakmono arep menghancurkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman guyu ngekek opret lambemu ya. Jarene Emprit ya Sulaiman, jangan begitulah, mengertilah. Inilah kalimat Emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah di Indonesia itu ekspresi itu entuk kabeh sing joget yo eneng malah sing terbangan yo eneng sing organan yo eneng sing yahanana yo eneng sing jos ngono yo eneng. Komplit. Nek Habib Syekh kain putih nek Gus Ali gondrong ya kathok suwek payu kabeh. Ya sini rasa salah nek sing nom-noman bebidin. Yes suarane apik iki.
penasihat nasionalnya. Suarane apik. Ana sing ya Nabi salam. Ana ya ana tuan isyari biasane. Tanakal atawa asla isyari seni hadroh Indo. Ya betul lah. Lho iku ning Indonesia gak komplit lah. Makanya semua orang beragama di Indonesia ini ono nggone, tadi kok usah kaget. Mulane nang kene kadang sampai macak nabi ono sing payu kok. Lah, Indonesia indah. Lah itu hari ini kita nikmati menjadi orang yang indah beragama, ojo kok ini haram, ini musyrik, wis iku wis ora patek paham ya. Jarno ae. Lah. Jadi erat kaitannya bangsa ini dengan kedatangan Islam, masyarakat, musyarakah, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, anu yang memutuskan hakim, kumpulannya mahkamah, bahasa Arab kabeh. Lu ngono kok urip nang negeri tauhid itu piye karepmu? Melalui sinau sing rada komplit. Aja waton tauhid. Jengkel karo pemerintah ndak apa-apa, tapi jangan menduplikasi punya orang. Saiki jengkel karo demokrasi jiko nggone Ikhwanul Muslimin. Padahal Ikhwanul Muslimin itu produk gagal Mesir. Jengkel dengan demokrasi Indonesia jiko Hizbut Tahrir itu produk gagal Yordania sana sama Palestina. Makanya nek iso ayo mikir koyo para pendiri bangsa. Tahun 48 Hitler jatuh, Bung Karno dipaksa ikut Amerika apa ikut Soviet. Bung Karno non blok, nggak kemana-mana. Kita non blok. Pemikirnya gimana kalau non blok? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Tidak. Dituliskan novel Salah Asuhan. Apakah kita akan menduplikasi model Belanda? Enggak. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan menduplikasi model Arab di bawah lindungan Ka'bah? Apakah murni Indonesia? Siti Nurbaya. Hebat nenek moyang kita dulu. Lah enggak sekarang ya bangsane. Salah. Lo hari ini bangsa yang bisa hidup dengan tenang Indonesia. Inggris gagal Brexit. Ayo, Amerika gagal bayar obligasi. Ning kene tenang golek kacang yono, golek gembili yono. Dan kiainya harus lebih pinter. Neng Arab kan bakasannya rapate akeh. Bakas pohon, buah, paling kurma, paling ruman. Tekan kene bakas kesemek, bakas duwet, bakas duren, bakas cipluan lho coba. Neng kono paling bakasannya nyameng jin, syaiton. Sampai kene gundul pringis, wewe gombel, jerangkong hidup, suster ngesot, sundel bolong. Lho komplit ini. Kolor hijau. Lho sana bakas kewan paling unta, wedhus, sapi. Sampai kene terenggiling, garangan. Salah macam tekek. Bakasannya macam-macam sini itu. Makanya kiai sini harus lebih mengerti bahwa rahmatan lil alamin itu bisa bergerak kemana mana. Tapi nggak boleh lupa bahwa kita menemukan kebaikan ini dilantari oleh beberapa orang sampai ke Rasulullah. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Nah, makanya kita ini selalu kelas-kelasan. Kalau kelas internasional ya kelasnya apa Mekah sana. Nah kalau kelas kita kelas lokal, regional. Ya, nah itulah kita sekarang hari ini Indonesia. Siap menyongsong masa depan. Cintai bangsamu, cintai negaramu. Kalau bukan kau yang mencintai bangsa dan negaramu, siapa lagi yang akan mencintai Indonesia? Kalau bukan anak bangsa sendiri, kitalah anak-anak Indonesia. Nah, itu baru jalan, ya. Amma ba'du.